Assalamualaikum Bang Setoyer. Bang Zuma ini betul Bang Setoyer ini. Terus saya jangan ngomong ya. Iya nih Pak. Siapa namanya? Pak Farhad. Assalamualaikum Bang Farhad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Masya Allah Bang Farhad ini seorang lawyer juga Bang. Cuma beliau pernah satu sekolah sama Dosma ya Bang ya? Ya betul. Ya, oke. Udah beres urusan dengan dia. Ya. Maunya sih baik-baik aja berteman kita Bang. Oh iyalah. Assalamualaikum Pak Farhad. Ya, Hang, apa kabar? Ya, sehat. Nah, ini gurunda kita nih. Ya. Kapan kita ketemu Bang Zuma nih? Iya, alhamdulillah ya. Iya Bang, salam kenal Bang. Salam. Saya pendiri IKAMI, Ikatan Advokat Muslim Indonesia, dengan Juju dan beberapa orang lah. Allahu Akbar. Nge-backup apabila terjadi sesuatu hal, teman-teman kita ada persoalan hukum ya bisa didiskusikan dengan kita. Iya Bang, iya Bang. Terima kasih, nih udah semakin banyak kita punya teman, khususnya kenal langsung dengan Bang Zuma. Iya Bang, makasih Bang. Bang Zuma banyak di Jakarta atau di Makassar? Banyak di Makassar Bang. Makassar ya. Siap. Iya, dulu saya punya sahabat juga tuh di Makassar tuh. Dia penggiat anti korupsi tuh. Hasbi namanya. Hasbi. Hasbi itu apa, Sekjen Laki Laskar Anti Korupsi Indonesia. Poskonya di Makassar. Iya. Kalau ke Jakarta nanti ke tempat kita. Kapan rencana Bang Zuma habis Lebaran mungkin ke Jakarta? Ya, rencana Bang insya Allah. Nanti berkabar-kabar aja kita dengan Bang Handi Kita bisa jumpa, bisa diskusi. Siap. Ya, Assalamualaikum, lanjut Pak dengan yang lain. Terima kasih. Umar makasih juga ya. Aang makasih juga Ya. ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Juma. Siap. Iya Bang. Bang Farhad ini temennya Dosma. Oh iya. Iya. Oh ya, maaf nih. Halo. Iya Bang, silakan Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, saya dengan Dosma tuh satu bangku tuh waktu ngambil S2. Dan sekitar tahun 2012 lah. Nah, jadi gak berhenti di kampus saja, di luar kampus juga kita satu organisasi. Jadi saya dulu tahun 2015 tuh bikin Bandung Lawyer Club. Di antaranya ya ada Dosma kita, pokoknya lawyer-lawyer sejauh barat lah. Iya. Nah di situ juga ada grup-grup, grup-grup yang debat masalah akidah, ya kan? Dia punya grup-grup itulah. Nah saya nggak masuk lah di grup itu karena mayoritas kan kalau advokat dikuasai oleh mereka gitu. Oh, jadi dia juga ada grup debat lintas agama juga dari dulu. Dosma ini kan mau menunjukkan di antara Seru nih. advokat lain, dia yang mau counterback dengan Bang Zuma gitu. Kenapa nggak sekalian aja dia naik jadi lawan debat saya Bang? Bisa nggak dihubungi beliau? Kapan diskusi bisa, dengan saya gitu lintas agama? Bisa aja, nanti saya telepon dia. Iya. Kita mau bikin filmnya aja, kalian berdua duduk situ, berani nggak? Iya. Kita diskusi lintas agama kan beliau itu ternyata aktivis gereja juga ternyata. Betul. Dulu kan ya tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2000-an ya. Iyalah saya tuh ketemu sama Diki Chandra itu kan. Nah, Diki Chandra tuh saya bawa. Memang saya 98 itu udah gabung dengan FPI lah sebagai tim tinkernya. Nah ketemu Diki kan kerjanya bikin diskusi itu antara pendeta dengan ustadz tuh kan, pakai video VCD lah. Ya itulah sejak tahun 2000 lah saya mengenal Arimatea itu. Mau lagi sekarang nih ketemu Iwan, ada Umar,
Ya syukurlah masih pada sehat, masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada agama. Kalau boleh tahu Dosma ini tahun berapa itu Bang dia aktif untuk debat-debat di agama itu? Ya baru setahun, baru kemarin lah, cari panggung aja melawan Bang Zuma. Oh gitu. Melawan Kirain Bang dari Zuma dulu. kan mencari panggung gitu. Habis yang lain nggak ada yang berani, dia coba-coba berani, ilmunya sih nggak ada Bang. Nggak ada ilmunya sih, nol. Saya tahu persis. Jangan Gurunda, Ferdinand Hutahian aja udah mencret lawan Gurunda. Oh iya, iya. Hilang entah kemana bapak itu ya. Nah, iya, tiba-tiba politisi datang menghadapi Gurunda mencret. Nggak ada lagi kabarnya. Pokoknya saya nobatkan Bang Zuma itu Ahmad Didat from Celebes. Karena masih muda dan masih panjang, insya Allah mudah-mudahan Allah Amin. berikan usia yang panjang gitu untuk bisa mengcounter mereka itu. Dijadwalkan sama Dosma Bang kalau bisa Bang. Boleh, nanti aku telepon aja. Iya. Aku mau dengar reaksinya. Masya Kabar Allah. burung katanya mau kau udah jadi pendeta atau dos? Tahu dari mana? Ya suka debat-debat dengan. Nah di BLC itu saya jabat direktur keagamaan, jadi semua agama ya karena kita mayoritas kan tentunya saya yang jabat gitu. Kebetulan saya kan juga pengacara Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Barat, jadi suka ngambil ustadz-ustadz dari mereka kalau acara buka puasa bersama lebih halal kita kan manggil-manggil dari kalangan muslim gitu. Kalau Natal bersama apa ya Dosma itu. Jadi kalau acara yang Kristen Dosma yang mimpin, kalau Islam saya yang bikin acaranya lah, ketua panitianya, panpelnya. Oh pantasan Kadang-kadang aja. Pantasan dia panas Bang. Oh iyalah dia makanya kan saya bilang mengambil panggung. Iya. Tapi tidak selevel gitu. Putar kacir pasti dibabat sama Zuma. Iya pastilah. Iya, disuruh aja dia belajar dulu. Suruh belajar 600 tahun kalau mau turun. Suruh belajar jadi laki-laki dulu aja. Oh, Jangan bahaya jadi ini. pelangi. Bahaya ini. Nah itu makanya aduh Bahaya ini. repot. Nanti kapan-kapan saya coba telepon dia. Nanya-nanya. Tapi ada bini, beliau ada bini. Baru kawin kan? Dari dulu kan belum. Oh gitu. Iya. Iya. Baru pokoknya pacaran aja melulu. Saya bilang kapan kawinnya dos? Oh iya. Diduga kamu plase ya Bang ya. Ah iyalah. Pantasan kayak gitu gayanya. Nah itulah gayanya tuh. Gayanya gaya Ridwan Kamil. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya pemerhati memang. Saya bisa baca ciri-ciri orang kayak gitu tuh. Abang kan temannya, apalagi teman kuliah S2-nya berarti kan lama sama-sama. Mau tidak mau Iya, pasti 2 tahu lah. tahun. Tahu lah. Iya. Tahu lah. Oh jadi boleh dibilang diduga baru belajar jadi laki-laki atau gimana ceritanya ya? Belajar jadi pendeta, berani ke debat sama Zuma. Oh gitu. Kirain. Sebuah pertanyaan sih, bukan kesimpulan. Diinfokan aja Bang, minta tolong sampaikan. Lu kan aktivis gereja tuh bilangnya. Bang Zuma nantang kamu diskusi gitu. Iya selama ini kan saya nggak pernah komunikasi langsung dengan Bang Zuma kan, kabar gitu. Nah ini baru malam ini nih. Jadi saya mau ngebantunya juga kan bagaimana kalau nggak langsung dari Bang Zuma kan. Nah itu aja. Jadi kalau tahu gitu ya nanti saya majulah ke Dosma. Iya. Bilang ditantang sama Bang Zuma diskusi tuh. Iya kita mau bikin live, kita mau filmin videoin nanti kalau Iya. kita bisa jadikan sejarah gitu kan. Betul sekali. Kalau perlu kita kasih uang dia supaya dia berani. Mana tahu nggak ada nyali dia kalau debat agama, tapi giliran kita janjikan uang mau dia kan ya.
Saya tuh ingin kayak dulu lagi tuh ya, Bang Zuma berdebat gitu dengan tokoh-tokoh ya. Tapi ya kita publikasikan secara luas gitu lah. Iya bang, iya bang. Iya kan, karena itu dakwahnya kan bisa kemana-mana gitu. Makanya saya bilang tuh Hari Metea tuh usianya udah 25 tahun. Bikinlah film-film pendek, kasus-kasus peristiwa-peristiwa. Kenapa orang bisa jadi berpindah keyakinan, apa penyebabnya, bikin ini aja. Sedangkan kita kan banyak sekali gitu. Iya. Ya, dibuatin film, kita kuatkan aja di tim sosial medianya gitu. Abang kalau nelpon dia itu diangkat? Ya diangkat lah, dia dulu nyontek punya saya kok. Mana tahu bisa ditelepon sekarang bang, diajak sini biar kita kenal-kenalan sama dia. Nanti aku bikin janji lagi kan. Ini kan baru pertama kali saya masuk ke rumahnya bang. Oh siap. Ya kan. Besok ngomong pagi nanti kalau dia bilang, oh boleh tuh. Saya berani, gitu ya. Saya fasilitasin, saya bilang kalau mau saya fasilitasin, mau di udara, di darat, atau di dalam laut, siap kita bikin. Di dalam laut. Sekalian dalam air yang kalah kehabisan oksigen kan. Wassalam. Iya. Itu bang. Nah, abang kan sekarang ya artinya toko bikin sosial medianya untuk membuatkan film-film pendek tentang kelakuan-kelakuan mereka yang artinya ya bertentangan lah dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Kan ada ada undang-undangnya, siapa yang telah memiliki keyakinan ya kita tidak boleh mengubah keyakinan itu gitu, kecuali atas keinginan pribadi. Siap. Tapi sebenarnya fokus aja lah, membranding Islam rahmatan lil alamin. That's right, itu aja. Kalau ada yang keberatan dengan Islam rahmatan lil alamin, baru kita jawab keberatannya di mana. Kita produktif aja lah, sumber daya manusia kita kan banyak gitu kan. Dibuatkan tempat khusus untuk mengkaji ini dalam bentuk ya itulah film-film pendek atau apa. Bang Zuma kemana, kita buatin ceritanya yang bagus. Jangan kayak terakhir tuh Iwan debat ya, manggil Bang Egy, akhirnya jadi debat kusir nggak karuan. Cari yang kompeten, yang tenang ya. Itu bang, sementara mungkin yang lain juga ingin banyak bercerita dengan Bang Zuma. Buat saya terima kasih banyak, waktunya udah diberikan. Makasih ya teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Ya, terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oi, Muslim apa Kristen Bang Oi? Kristen. Ya, gimana Bang Oi? Mau bertanya ke Zuma. Zuma, Gurunda. Iya. Halo Gurunda. Iya. Gurunda, saya mau bertanya Gurunda. Bolehkah? Iya. Silakan. Gurunda, apakah Muhammad ini betul-betul buta huruf dan tidak bisa Nabi Muhammad itu disebutkan buta huruf dikarenakan beliau buta terhadap kitab sebelumnya. Gak bisa Ibrani, gak bisa Aramaik, gak bisa Yunani. Dia tidak mengerti tentang kitab suci, itu loh. Jadi dikatakan dalam Al-Quran, beliau Nabi yang ummi, kemudian beliau adalah orang yang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quranul Karim. Tetapi setelah beliau menerima wahyu, beliau adalah manusia terpintar dan tercerdas di jagat raya ini dan belum ada saingannya sampai hari ini. Gitu, saudara. Oh, berarti buta huruf itu tidak betul ya? Itu sudah betul, tadi kan sudah saya jawab.
Oh, buta huruf kayak kitab-kitab sebelumnya begitu. Iya, beliau buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dia Di tidak mana ngerti. dalilnya itu? Di mana dalil? Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Iya, coba dibacakan. Memang bisa. Memang ngerti kalau saya baca. Bisa bang kalau saya baca bang. Maknanya saja, langsung ke Oh berarti anda lebih buta huruf lagi berarti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala takhuttu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Tapi kemudian setelah beliau menerima Al-Quranul Karim, beliau adalah manusia yang tercerdas di antara seluruh manusia yang pernah ada di atas muka bumi. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhara. Seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran kemudian, kenapa? Contoh misalnya di dalam Al-Quranul Karim, beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Sedangkan di kitab terdahulu di Ayub 26 nomor 11 diterangkan bahwa tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Hari ini zaman modern, zaman canggih, zaman di mana pesawat bisa keliling dunia, belum pernah ada orang yang pernah melihat langit itu punya tiang. Nabiku Nabi Muhammad saking cerdasnya, dalilnya dia bisa mana Zuma? Dalil apa? Dalil apa? Muhammad itu bisa baca. Muhammad bisa baca. Nah tadi kan sudah dibacakan ayatnya. Berarti anda lebih buta huruf lagi berarti ya. Tadi saya sudah bacakan loh. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang beliau. Rasulun minallahi yatsu suhufan mutahharah. Kalau sekarang ini, zaman modern, sudah canggih, zaman digital, masih ada orang yang tidak bisa membaca. Itu aslinya itu buta huruf itu. Itu benar-benar koplak. Nabi Muhammad kitabnya Al-Quran, beliau bisa baca Quran. Orang Kristen kitabnya Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani. Itu aslinya buta huruf, buta koplak. Betul nggak? Yang dibilang-bilang itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi Tidak wabarakatuh. valid ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Betul nggak yang saya katakan? Soalnya Zuma yang saya dengar itu Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa tulis di TikTok. Ya emang, memang butanya itu tidak diragukan lagi. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani. Mana dalilnya kalau dia tidak bisa baca Ibrani? Astaghfirullahalazim ya Allah. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu biyamini idzal lartaba mubtilun. Itu ayatnya tuh. Al-Qur'an surah apa itu teman-teman? Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhuttu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Surah Al-Ankabut ayat 48 gitu. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah belajar tentang kitab terdahulu. Berbeda dengan Kristen. Kristen itu sudah terjemahan demi terjemahan demi terjemahan demi terjemahan, direvisi, dikoreksi, direvisi. Tapi orang Kristen sedunia pun tak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Ini bukan buta huruf lagi, buta koplak. Saudara bisa nggak membedakan antara manusia dengan Tuhan? Bisa nggak, saudara Oi? Nggak bisa kan? Tapi Zuma, kalau seandainya itu kan
Saya menerangkan seperti kau menerangkan. Oh, begini itu, pasti kau tidak terima juga loh. Mana dalilnya, mana? Giliran ditanya dalilnya. Sekarang kamu minta dalil, saudara. Saya kasih kamu dalil. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Itu dalilnya sudah kubacakan. Berarti kamu itu bukan cuma buta huruf, tapi buta otak, buta akal. Parah kau itu. Parah. Berarti pernyataan Saudara itu parah loh. Anda minta dalil, tak kasih dalil. Pernyataannya Minta lagi dalil. Nah sekarang saya mau uji Anda. Gantian kita. Kabur dia. Cobalah saudara-saudara Kristen itu ya. Kalau Anda bertanya itu atau naik di komal Islam itu, jangan anggap diri Anda itu sendiri. Ya, belajarlah memahami bahwa di luar Anda banyak orang Kristen yang nyimak diskusi Anda itu. Banyak yang menyaksikan Anda naik di komal Islam dari kalangan Anda Kristen. Mereka malu dengan perilaku Anda begitu. Anda minta dalil, dikasih dalil. Ya kan? Dikasih contoh pula tuh. Bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan langit diciptakan oleh pencipta langit dan bumi tanpa tiang. Meruntuhkan ajaran sebelumnya yang ada di kitabmu. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Berarti menurut kitab yang kamu ambil dari agama lain, ya, kamu ambil kitabnya Yahudi, di mana kitabnya Yahudi mengatakan langit itu punya tiang. Sekarang tolong buktikan dan perlihatkan ke kami mana tiang langit itu. Silakan. Nah ini Firboy mau diskusi apa mau bertanya doang? Ya, saya ajukan tanpa bahasa Alkitab dan bahasa Al-Quran. Oke. Tanpa menyinggung kita semua saudara. Di sini saya tegaskan, dicari di Al-Quran kalian, dunia diciptakan. Katanya jangan bahasa Al-Quran tadi gimana sih? Ada bahasa. Enggak, ini bahas dua. Buktikan. Nah, sekarang ini aja. Bahasa Al-Quran adalah kitab, buktikan di Al-Quran kalian. Dunia diciptakan pertama kali itu langit atau dunia itu. Mati nih. Terus nabi kalian yang kalian anggap. Kalau diskusi dua arah, Pir. Gimana sih mau diskusi tapi mana duluan dua arah dia? Mana duluan diciptakan langit atau dunia? Gimana sih? Allahu Akbar, Masya Allah. Cobalah ya. Kalau saudara itu mewakili agama saudara, diskusilah kita dengan baik-baik, ya kan ya? Ayo kawan, silakan. Ya, kalau mau diskusi baik-baik silakan deh. No kecing calang. Dibuka mic-nya. Ayo. Ya, pahamin dulu kitab kalian, baru bisa kalian bahas kitab kami. Kitab kami itu ada duluan. Terbalik. Kitab kami ada duluan dibanding kitab kalian. Iya. Kalian juga ngakuin kitab kami. Iya. Artinya, di Al-Quran kalian juga ngakuin kitab kami. Iya, betul. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana, Dek? Adek. Malah ngopi dia tenggelam. Adek, masalahnya di mana? Tadi dengan Aldo, saya sudah bahas kitabmu itu. Nggak perlu bahas kitab kami ada duluan daripada kitab kalian. Di kitab kalian, kitab kalian pun mengakuin kitab kami ada dulu. Ngerti nggak? Iya. Karena yang namanya nabi palsu, ya, nabi kami itu Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ya, itu nabimu. Ya, iya nabiku. Di mana Yesus diutus untuk orang Kristen? Di mana dalilnya? Dia nabi untuk Kristen. Silakan. Udah. Sekarang ini aja. Tunjukkan dulu. Channel basi. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kalau yang kamu maksud mungkin Kristus yang datang ke Paulus. Nah, itu untuk Kristen. Itu betul. Beda antara Yesus anak Maria yang untuk Bani Israel
dengan makhluk berupa cahaya yang datang mengaku-ngaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus itu beda sosok, beda orang, beda pribadi. Jadi Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Nah, yang kamu ikuti itu yang datang setelah Paulus diduga palsu. Makanya kamu makan babi, tidak bersunat karena kamu mengikuti Yesus yang diduga palsu. Kalau Yesus yang asli mengajarkan Bani Israel taat kepada hukum Taurat. Itu Yesus asli. Lah kamu bukan pengikutnya, kamu mengikuti sosok cahaya yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu yang kau ikuti tuh. Yang ngaku-ngaku pernah dianiaya sama Paulus. Nah, itu yang kau ikuti. Pahan. Pahan gak? Woi! Kaget. Halo. Silakan kalian ketawa. Intinya di Alkitab Kamu ditanya, tadi kamu ditanya. Ya. Kawan, tadi kamu mengiyakan ada ayatnya. Mana? Tunjukkan. Kau cuma mau naik sini menyek-menyek ngapain, Bang? Menyek-menyek apa, Bang? Dalilnya kalau Yesus diutus untuk kepada orang Kristen itu mana dalilnya? Ayo Intinya dibuka, yang Amin. benar itu nabi yang menyembuhkan, Aduh, parah ini orang. Kalau nggak bisa diskusi, jangan minta naik. Udah, Cendol basi. Kalau nggak bisa diskusi, jangan minta naik. Bikin malu aja kau. Mikrofon saya jangan di on off dari host. Lu belum jawab, Boy. Jawab dulu itu. Mic saya jangan dikontrol, oke? Jangan di apa? Mic saya jangan dikontrol, jadi jangan ngomong jelasin dulu. Ngomongnya kok gitu? Kok gitu? Ini aja udah. Jorok, jangan jorok. Kok ngomong jorok? Aduh. Udah dengar dulu. Udah, ya kan? Di nabi kalian ada nggak yang menyembuhkan, Aduh. Ciri-ciri nabi palsu itu justru Ya, bisa nabi menyembuhkan. kalian itu kawinnya anak di bawah Matius 24 Nabi kalian itu nomor yang kawin di bawah 24. Aduh, gimana saudara ini? Nabi kalian itu yang kawin di bawah umur. Nabi kalian itu yang Ya, Bang Liping. Selamat malam, Bang Liping. Bang Liping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Ya, baru mualaf 2 bulan kemarin, Bang. Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan yang jualan karpet ini, bukan? Bukan. Bukan, Kirain Bang. yang jualan karpet nih. Salam kenal saja sama Gurunda Bang semua dengan sahabat Handia Lebes. Iya, iya, Bang. Siapa ini, Bang? Makasih, Bang. Masya Allah. Sama Istiqomah ya, Bang, ya. Iya, iya. Amin. Oke, Bang, Gurunda Oke. dulu. Makasih ya. Lu kenapa mualaf kan enak kayak tadi? Kerjanya nista, tidak suka Nabi Muhammad. Kenapa lu gak ikut dia tadi aja, Bang? Asing Awalnya. kalau gitu. Awalnya sih saya membenci agama Islam, hanya saya pelajari Alkitab, endingnya di situ Yesus bukan Tuhan. Di situ tidak ada data jelas akurat bahwa Yesus adalah Tuhan. Gimana mau Tuhan, Bang? Wong dia manusia. Itulah. Susah. Baru di gereja dengan di Alkitab beda, Bang. Nah, di gereja prakteknya beda. Iya. Nah, itulah. Minta di follow dulu saya teman-teman di bawah, mohon. Iya, Akun kecil siap. ini. Mualafnya di mana, Bang? Syahadatnya di mana, Bang? Di masjid, Bang. Oh, di masjid, Masya Allah. Iya. Udah punya sertifikat mualafnya? Sudah ada sama Ustadz itu. Oh iya, Alhamdulillah. Siap. Iya. Oke, buat teman-teman Kristen yang punya akal, yang punya ilmu, silahkan naik ke atas ya. Terutama buat para pendeta, pastor, atau biarawati yang ingin belajar tentang Bible, silahkan naik ke atas. Saya yakin mereka nggak ada yang paham Gurunda tentang Bible. Ini ada Kak Pankes nih, Bang Tian. Ini ada Pain. Selamat malam, Pain. Ya, halo. Ya, selamat malam, Mbak.
Ya, loh ini kemarin yang sama Bang Juma sama Unir